Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di episode 21. Kemarin pas gebiar episode 20 aku sama temanku karena kita belum sempat bertemu karena Ami tidak ada suaranya juga. Iya, benar-benar. Kemarin. Jadi kita baru berjumpa lagi hari ini. Dari beberapa isu yang sedang marak dibicarakan gitu, sedang sering dibahas. Aku pengen banget diskusi hari ini sama Ama tentang empathy, tentang bagaimana cara kita bisa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri, bahwa this life is not only about you. Kamu nggak harus selalu jadi tokoh utama di dalam kehidupanmu. Kalau aku lihat di Google, kalau aku googling, katanya empati itu adalah daya untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka. Jadi mencoba untuk fit in their shoes. Jadi kita kalau apa-apa tuh jangan menghakimi dari sudut pandang kita aja, tapi kita juga mencoba untuk ngambil how they think, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana behavior mereka terbentuk kayak gitu. Pasti ada alasan-alasan tertentu. Nah hari kita mau bahas itu, Bunda. Bunda. Ibundanya kalau bukan santri dong, jadi San Five sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini masyaallah perihal empati ini semoga tidak menjadi barang langka gitu ya. Semoga kita hidup di dalam kesadaran yang mana bahwa kita itu sesungguhnya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa support dari makhluk yang lain ya, bukan cuma manusia ya. Karena memang kan dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan bahwa gunung, tanaman, hewan semuanya itu oleh Allah disiapkan itu adalah untuk memuliakan manusia ya. Nah, maka karena itu ya itu dengan makhluk Allah yang lain saja kita disupport dan butuh gitu ya, apalagi kita dengan sesama manusia gitu ya, pasti kan itu ada sebuah korelasi yang lebih berarti banget ya. Dan ini buat jadi pemahaman kita bersama bahwa sesungguhnya manusia itu satu dan yang lainnya itu terkoneksi, satu dan lainnya terhubung gitu ya. Jadi kalau misalnya sebetulnya ya ini landasan dasar ya, kalau kita culas sama orang lain itu sebetulnya keculasan itu adalah menculasi diri sendiri ya. Mungkin sekarang merasa bahwa berhasil menculasi orang lain gitu ya. Sesungguhnya tidak harus menunggu lama, itu biasanya keculasan itu akan sampai lagi, akan masuk lagi, akan nyamperin lagi ke diri orang yang melakukan gitu ya. Nah, jadi manusia ini sebetulnya satu dan yang lainnya itu saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, manusia itu satu dan yang lainnya ini saling terhubung. Maka kalau misalnya kita ingin lebih berbahagia gitu ya, dan kemudian lebih menikmati berkehidupan kita, maka salah satunya adalah ya energi empati gitu ya. Kenapa? Karena energi empati ini, dengan orang memiliki energi empati, maka akan diminimalisir lah itu yang hal-hal yang nggak enak gitu di saat kita berinteraksi dengan manusia gitu. Kenapa? Kan kita itu ingin dimuliakan, semua orang itu ingin dihormati, pasti itu menjadi sifat dasar manusia itu adalah ingin dimuliakan, ingin dihormati. Maka itulah yang harus kita bawa ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Itu harus kita bawa di saat kita keluar dari ya, kehidupan kita itu, ibaratnya kita itu berinteraksi dengan orang lain, maka ya modal dasar itu adalah kita ingin diperlakukan bagaimana, maka begitu pula lah orang lain ingin diperlakukan gitu ya. Nah, itu mungkin inti dari empati itu. Tadi kan ibaratnya kita memposisikan diri gitu ya, memposisikan diri menjadi mereka. Nah, intinya adalah kalau kita ingin diperlakukan, dihormati, dimuliakan, ingin mendapatkan kemudahan gitu ya, maka ya lakukan juga kemudahan-kemudahan itu terhadap orang lain. Karena tidak sedikit ada orang yang kalau bisa dibikin riuh, mendingan riuh aja gitu ya. Termasuk kayak bahasan tadi saat makan. Termasuk kayak interaksi dengan orang lain, jadi ibaratnya enak banget ya kalau misalnya saya tiba-tiba bilang iya aja sama si A, saya aja dapetin ini harus berproses dulu. Jadi hati-hati sesungguhnya di saat itu yang menjadi landasan kita berpikir atau kita lakukan dalam interaksi dengan manusia, maka itulah yang akan kita dapatkan juga gitu.
mungkin kita punya power untuk menekan orang lain yang si A gitu ya, untuk dia tidak membuat menjadi riuh gitu ya, menjadi susah gitu. Tapi bisa jadi ada kemudian kita di posisi yang kita sendiri akhirnya kita butuh dimudahkan oleh orang lain, dan ternyata orang lain tidak melakukan kemudahan itu untuk kita, kan kita juga nggak nyaman ya. Maka ya, nah, prinsip dasarnya dari empati itu adalah apa yang ingin kita rasakan, maka itu pula yang kita lakukan terhadap orang lain gitu ya. Karena sesungguhnya hakikat manusia itu satu sama terhubung, ya. Atau kalau dalam bahasa kekinian nama natunya, ya pokoknya nama saya mengerti kamu, kamu mengerti saya, atau satu ya, saya ini adalah kamu, kamu adalah saya. Itu kan itu memang hakikat dasar dari manusia gitu. Gimana Ya, jadi kita ingin diperlakukan ya, kita gitu. Makanya bagaimana kita lakukan, melakukan orang lain. gitu ya. Dan belajarlah untuk melihat manusia itu secara seutuhnya gitu. Dan ini memang perlu latihan teh. Kalau guru saya tuh sering ya itu salah satu kajian itu adalah melihat segala sesuatu itu netral aja gitu. Netral gitu, melihat itu netral. Kita tuh terlalu banyak melabeling apa yang kita lihat. Judgmental Ya, gitu, dikit-dikit. Ya gitu. Contoh misalnya kayak gini. Karena saya punya traumatik terhadap orang gondrong misalnya gitu, laki-laki gondrong gitu misalnya gitu ya. Iya. Jadi ketika suatu Lihat saat orang ketemu dengan yang gondrong, langsung kayak, ini mah udahlah, ini mah orangnya nggak baik misalnya. Bahasa eta gitu. Oh, bahasa eta. Nah, itu kebiasaan kita. Jadi kita itu terbiasa melihat segala sesuatu tuh nggak netral. Jadi terus kita tuh senang akhirnya melabel, ya, labeling. Termasuk kayak gini. Kita melihat ada orang yang tersenyum, itu kan kita tidak melabeli itu sebagai senyum saja, tapi biasanya kalau satu ada orang yang lagi tersenyum tuh kita langsung kayak gini. Kalau kita nyambutnya lagi bagus, oh iya dia ramah ya, dia gitu. baik. Tapi kalau satu pas kita lagi nyambutnya nggak bagus, namanya bersuara-suara. Maka belajarlah seperti bayi melihat atau anak kecil melihat. Anak kecil itu biasanya kalau melihat segala sesuatu ya dia netral aja. Ya just ya melihat saja. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah semakin dewasa karena ada traumatik atau karena ada kejadian di masa lalu misalnya gitu ya. Jadi akhirnya segala sesuatu yang dia lihat itu kemudian dia labeling, dia ada justifikasi. Ya. Pokoknya mah kalau ada yang kayak gini pasti kayak gini. Akhirnya capek gitu. Itu yang membuat kita menjadi hidup tuh menjadi tidak sakinah. Kenapa? Karena kepala kita itu terus berpikir. Saya itu ya. Nah, jadi kepala kita tuh terus aja berpusat itu berpikir. Padahal kita cuma melihat kayak, oh ada orang kayak gitu, kan nggak sedikit tuh bisa kayak, iya dulu kan bener banget ya misalnya gitu ya. Yang dilihat itu adalah seseorang dengan sosok badan yang besar, misalnya itu kita Gue pernah olahraga kayaknya. Di kepala kita senang banget gitu. Kita lagi dia terus kayak, oh dia nggak pernah olahraga, kabayang kasihan ya istrinya kali makanannya habis ya, kok dia senyum terus kayak biasanya orang yang kayak gitu tuh males lihat. Jadi bisa jadi kemudian kita itu tidak banyak urusan, tetapi pikiran kita itu menjadi capek karena apa? Penuh Kita sendiri urusan orang lain. Nah, itu bukan empati kalau yang kayak gitu. Sih ya. Juga, oh empati itu berarti kita harus yang gimana gitu mau mikir enggak gitu. Empati itu adalah di saat apa? Di saat kita berinteraksi dengan orang lain berbicara apa, maka ya posisikan kita itu ya wajarlah dia berbicara seperti itu karena memang ya apa? Latar belakang pendidikan kah atau kehidupannya sehari-hari kah, memang ya wajar kalau dia berbicara seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tuh di saat kita bilangnya itu empati tapi kemudian kita malah memikirkan orang itu terlalu mendalam, itu bukan empati, itu meririwah diri sendiri. Nyusahin diri sendiri. Ya, gitu. Jadi nyusah diri lo sendiri. Tapi kalau empati itu ya tadi, empati itu artinya adalah bagaimana kita ingin diperlakukan, maka itulah orang lain yang juga orang lain pun ingin diperlakukan seperti itu. Kayak gitulah. Jadi intinya empati mas seperti itu. Dan ini energi empati ini kita butuhkan banget di saat kita berkehidupan, baik itu secara skala besar, bernegara kah, atau misalnya tuh gitu ya, atau misalnya kita dengan pertemanan kita atau kita di keluarga gitu ya. Maka ya empati ini menjadi sebuah modal awal gitu ya, bagaimana kita mendapatkan sakinah dalam kehidupan kita. Nah, kalau tidak ada empati ya kebayang gitu, akhirnya apa ya, saling menuntut. Kebalikan dari empati itu apa? Menuntut, ya enggak?
harusnya kan dia itu Pak. Harusnya Sedangkan ya, kepala orang kalimat-kalimat lain itu, harusnya. jadi gini, saya tubuh saya ini kepalanya yang ini, maka yang bisa saya atur adalah kepalanya Kepala saya, ini, gitu ya. Jadi saya meskipun Wafa dekat sama saya, tapi saya nggak bisa mengatur isi kepala Wafa. Saya hanya bisa sebatas ngasih saran aja gitu ya. Sedangkan kan yang menentukan dan lain-lain itu kan kepalanya sendiri gitu ya. Nah, ini kebayang kenapa kemudian sekarang jadi rame misalnya gitu ya, jadi banyak ketika ada perbedaan dianggap sesuatu hal yang menjadi besar, atau misalnya tuh ketika ada sebuah hal yang tidak nyaman di dirinya seolah-olah bahwa orang lain itu menjadi musuhnya gitu ya. Karena kan sebetulnya perbedaan itu menjadi hal yang wajar gitu ya. Berbeda itu wajar. Tinggal apa? Tinggal satu tadi. Kita posisikan diri kita berempat. Dia seperti itu karena isi kepalanya seperti itu, atau ada kondisi yang memang harus memungkinkan dianya berbuat seperti itu gitu ya. Kemudian juga ya berbeda itu bukan berarti menjadi tidak baik. Okay? Kita baca aja tubuh kita ini nggak ada yang sama, berbeda semuanya di diri kita sendiri ya, maksudnya bukan dengan orang lain. Dengan orang lain udah jelas ya, telinga kanan kita berbeda dengan telinga kiri kita gitu. Mata aja kelopaknya tuh ya beda gitu ya. Nah, kita aja tubuh kita ini sendiri saja ini berbeda tetapi indah. Karena kalau satu telinga kanan kita no kiri no sama bentuk, nah itu juga indah, jadi bentuknya jadi hiji kayak gini. Satu sini. Jadi berbeda itu menjadi suatu hal yang wajar gitu. Tapi kenapa berbeda itu kemudian menjadi sebuah hal yang menakutkan? Karena tadi di saat melihat perbedaan tidak berpikir netral. Jadi di saat menemukan perbedaan itu kepala kita disibukkan dengan labeling. Udahlah pokoknya kalau udah kayak gini mah udah kita nggak bisa disatukan. Udahlah ini mah pasti bawaannya itu bakal nggak benar ke sana ya gitu. Karena bisa jadi kalau kitanya mau duduk dulu, jeda dulu, dengerin dulu, ngobrol dulu, sharing dulu, bisa jadi perbedaan-perbedaan itu juga akan diwajari gitu ya. Dan pahamilah semua orang itu akan bersikap, akan berbuat sesuai dengan isi kepalanya, sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya gitu. Karena ya ulah segala macam ibaratnya kayak kebakaran jenggot gitu ya, misalnya ketika ada yang gitu beriak, karena kita nggak tahu, bisa jadi ada satu hal yang akhirnya dia mengambil keputusan itu karena A, B, C, D. Teman kita suka mengambil ucapan seperti itu karena memang ada hal A, B, C, D yang memang menjadi latar belakang. Oh ya. Betul. Nah itulah jadi ibaratnya apa ya, pokoknya kalau misalnya saat kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya, salah satunya agar kitanya juga tidak riuh ya, termasuk salah satunya adalah ya lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa lakukan ya kita berdamai aja gitu. Misalnya kayak di saat kita ketemu sama teman terus kita nggak sanggup tuh melakukan itu ya udah ya. Memang ya kita nggak sanggup, kita nggak bisa gitu. Dan di saat orang lain bisa melakukan ya kita apresiasi. Itu kan kayaknya apa ya, hidupnya ada nyaman ya. Yang bikin ruwetnya itu adalah apa? Ketakutan, prasangka gitu kan ya. Benar. Aku bener tawakan diri sendiri. Makanya kan gua gitu. Belum terjadi. Nah, jadi kepala kita itu terkadang sibuk memang terlalu disibukkan oleh hal yang sebetulnya nggak perlu juga kita pikirkan. Ya, karena kalau kita terlalu banyak memikirkan hal yang nggak perlu juga kita pikirkan, maka hidup kita akan damai nggak? Masih banyak mungkin ruang-ruang di kepala kita yang bisa dipakai untuk berpikir produktif. Sekarang ini seolah-olah kayak saya tuh udah udah penuh gitu. Coba cek berapa persen yang dipakai untuk kemajuan diri, berapa persen yang dipakai untuk memikirkan hal yang positif gitu ya. Jangan-jangan isi kepala kita itu diisi oleh apa? Gosip artis. Artis selingkuh. Gitu. Atau misalnya tuh kayak disibukkan dengan hal yang kita berprasangka negatif. Kalau orang kayak gini pasti begini, kalau mereka akhirnya ketika kita diminta untuk fokus berpikir, sok bikin hal yang kreatif, akhirnya kayak nggak ada ruang lagi gitu. Udah capek otaknya mikirin yang nggak penting. Maka berlatihlah untuk melihat segala sesuatu itu yang netral aja. Dan yang selanjutnya adalah jangan banyak komen. Kamu tahu nggak? Angka 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3. Maksudnya apa deh, kayak sedikit iya, mau ngetawain orang arah jam 3.
ya itu kayak gitu sih ya. Jangan terlalu banyak komen. Kenapa? Karena komen itu sebetulnya ya kecuali kita satu diminta jadi komentatornya itu kan beda lagi Komentar ya. bola kan memang Ya, gitu, tugasnya ya. bola, atau kita jadi apa ya, pengamat gitu ya, pengamat politik kah, pengamat pendidikan kah, pengamat ekonomi kah, maka ya silahkan berprasangka, silahkan membuat rumus-rumus yang mungkin memprediksi melihat kondisi gitu ya. Tapi kalau sekiranya kita sendiri bukan ada di tataran itu, udah termasuk kayak dengan pertemanan gitu, belajarlah untuk melihat segala sesuatu itu netral aja. Ya. Karena biasanya juga nggak capek. Satu, pilihannya netral. Yang kedua tadi nggak usah banyak berprasangka atau apa komen. Saya latihannya kayak sama suami ya. Ya, sekarang kita butuh partner ya untuk mengaplikasikan ini tuh butuh partner. Saya sering banget tuh kayak namanya perempuan ya, Iya. sok hayang we gitu. Ingetin ya mau misalnya saya udah komen. Komen tolong gitu ya. Harusnya kayak lagi jalan terus tiba-tiba Biar itu lihat. oh Biar itu lihat. terus suami tuh udah netral Udah netral tapi ngomongin mah angger. netral mau komen itu kan apa karena ya udahlah gitu ya maksudnya ya, kita komen juga belum tentu itu kebenarannya kok gitu ya. Misalnya kayak kita Itu kan cuma gatal doang ya pengen iya ngomong. gitu dan ya kalau kita belum ngobrolin tentang masalah dosa dan Iya, belum kebaikan, itu ya. ya, itu masih ini dalam hal yang kita ingin diperlakukan bagaimana oleh orang lain maka itu yang kita lakukan gitu ya udah kalau misalnya melihat segala sesuatu ya udah hup aja mengenali orang rambutnya mensol misalnya ya udah gitu hup Iya, gitu hup. ya udah gue sisir gitu Udah sisir. lihat ibu-ibu Dan kuramas juga namanya. teteh pakai kerudung mensol atau ibu-ibu pakai kerudung Tadi setrika juga. ya udah Ya udah biarin gitu. modelnya menyon ke kiri Iya. ya udah itu jangan nah gitu tuh lamun ibu-ibu tanya banyak nu ongkoh tilawah ini banyak iya banyak tapi urusan sendiri oh, Nah, ya. Paling bijak tuh ya ya. gitu sekali bijak udahlah gitu pokoknya kan kita nggak tahu bisa jadi beliau tuh yang suasananya sosial itu kerudungnya bisa jadi karena dia berjihad ingin memuliakan anak ditarik dia Iya, misalnya, benar. kayak gitu kita nggak tahu gitu apa yang melatar belakangi orang itu kemudian terjadilah ABCD gitu ya. Maka ya melihat segala sesuatu oke, itu seperti itu ya udah komen nggak usah komen kecuali kita diminta untuk komen kecuali tiba-tiba gimana teh menurut teh penampilan saya Nah, misalnya oke. ya udah, silakan Kita coba ininya komen. gitu ya kerudungnya Kalau ya satu gitu. enggak ya apa kecuali kita bisa merubah itu Kita Misalnya, punya energi iya, gitu ya kita untuk punya energi dan kita punya kesempatan untuk merubah itu maka silakan lakukan kayak teh itu kayaknya ini Boleh aku bantuin nggak, gitu. itu tuh hal yang simpel ya baru masalah pakaian itu termasuk juga masalah hal-hal yang besar gitu ya ya sekarang yang lagi rame hal berbangsa bernegara kita gitu ya. Sekiranya kita punya capability untuk merubahnya maka silakan lakukan gitu ya. Kalaupun satu ternyata itu nggak benar cuma saya ngomongnya gimana gitu maka salurkanlah aspirasi kita selalu di jalur yang memang tepat gitu ya. Sekarang satu ada yang marah-marah di komen medsos kemudian dibaca oleh semua orang apakah sampai ibaratnya menjelekkan nama seseorang misalnya itu cek dulu validitasnya kenapa satu bisa jadi juga apa yang disampaikan kita tuh informasinya belum lengkap atau yang kedua juga kita harus berhati-hati juga sekarang kan ada UU ITE-nya jangan sampai kemudian itu menjadi bumerang buat diri kita sendiri gitu. Intinya adalah teman-teman semua saya sangat paham banget ya bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang mencemur dan Allah tuh sangat sayang banget gitu ya sama bangsa Indonesia diberikan modal yang begitu banyak banget gitu ya sumber daya alamnya kemudian orang-orang juga gitu. Andaikan semua paham, semua orang memahami bahwa kita ini satu sama lain terhubung di saat satu komentar negatif terhadap orang lain itu sebetulnya kembali lagi kepada dirinya sendiri gitu. Maka kayaknya kita juga akan lebih adem ayem kalau kita memahami bahwa komentar itu bukan untuk orang lain loh komentar itu adalah mengomentari diri kita sendiri gitu ya. Maka ya itu Masya Allah ini menjadi sebuah yang kondisi kita saat ini bab empati ini menjadi hal yang urgent bab empati ini menjadi hal yang penting termasuk kita pun harus bersimpati terhadap diri kita sendiri ya sayangi diri kita sendiri karena di saat kita menanamkan kebencian kepada orang lain itu hakikatnya kita bukan menyimpan bom atom itu di diri orang lain Diri kita ya. itu di diri kita sendiri energinya itu justru berputarnya di kita saya Kesel gitu kan. kesel gitu kenapa saya tulis komen jadinya itu nah itu kan ibaratnya kalau misalnya dengan berucap hal yang negatif itu
bisa menenangkan hati kita, maka tidak akan ada orang yang kemudian menjadi gelisah karena dia sudah berkomentar gitu ya. Maka pahamilah bahwa di saat kita menyampaikan sesuatu keluar, itu sesungguhnya kita sedang menanam itu di diri kita sendiri. Maka perbanyaklah menanam kebaikan-kebaikan. Ada gemes-gemes ya, wajar lah kita bertemu dengan orang yang berbeda, cuman jangan sampai kemudian ya akhirnya itu menjadi bibit hal yang membuat kita sendiri menjadi nggak sehat. Pahamilah bahwa orang itu berbuat karena memang ya dia diisi kepalanya itu adalah seperti itu ya. Dan posisikan diri kita menjadi orang yang bagaimana kita ingin diperlakukan, maka itulah yang kita perlakukan terhadap orang lain. Insyaallah. Termasuk kayak ibu terhadap anak-anaknya ya. Di sini barangkali ada yang melihatnya adalah ibu-ibunya. Ya betul. Seorang ibu terhadap anaknya, ketika misalnya kita suka sedih banget gitu ya, kayak ngeliat ibu terus nonton, ya itu menjadi pembelajaran juga buat saya pribadi. Seorang ibu nonton anak kecil usia TK modelannya gitu, terus dia yang dituntun, terus ibunya tuh yang ayo cepet jalan. Kebayang ibu tuh ukurannya 40. Kaki ibu panjang Bu, anak ibu masih kecil kakinya. Tahun 40 itu tuh si anak Saya masih segini gitu. terus dia ibu Iya, seorang betul. gitu. Nah itu maksud empati itu termasuk dalam hal yang seperti itu gitu, kayak terhadap anak-anak kecil kita. Terus ya bagaimana kita berempati juga terhadap pasangan ya. Pasangan kita tuh bukan ibaratnya apa ya, dia berbeda karena kan jenis laki-laki dengan segala macam keberagaman di dalam diri laki. Maka pahamilah gitu bahwa kita itu memang berbeda dan kita itu ingin dimuliakan, tetapi satu sama kita itu terhubung oleh apa, keinginan yang sama, dihormati, dimuliakan gitu ya. Dan kita tuh memiliki rasa yang sama gitu. Manusia itu di semuanya tidak ada yang ingin dikecewakan, tidak ada yang ingin dicaci, tidak ada yang ingin dibenci gitu ya. Semuanya adalah ingin dimuliakan. Maka menjadilah manusia-manusia ya, kita ya, termasuk saya pribadi juga belajar terus untuk melatih diri menjadi empati ya. Salah satunya adalah lihat segala satu tuh sobat ya dengan kacamata yang netral aja. Oh iya, dia gitu, kayak gitu nih. Ya udah emang gitu. Iya, gitu. Udah nggak usah ada komatik ya. Nah, jadi misalnya juga nama dia Kayaknya, oleh ibunya. mulai. Kayak juga kita jadi zolim kak ibu orang lain gitu kan. Mulai. Atau nanti sebenarnya dia tuh nggak dididik sama suaminya, nah, kita jadi zolim kan. Iya ke suaminya. Kalau nggak tahu juga ya karena apa. Nah, itu pokoknya ya udah, kecuali memang kita diminta untuk berkontribusi menyelesaikan masalah itu misalnya itu ya. Kalau tidak ya udah, kita juga harus menjaga kewarasan diri kita sendiri. Secara ujian hidup kita juga banyak, betul? Ujian yang membahagiakan, insya Allah. Ya. Ya, Sip. coba. Insyaallah ya. Ya alhamdulillah betul. Ini mah lagi pas banget juga nasihatnya buat aku karena sedang juga perlu untuk tadi ya memilah dan memilih apa yang perlu difikirkan, apa yang perlu dijadikan fokus sama kita. Empati bukan berarti harus memasukkan masalah orang lain ke dalam hidup kita ya, empati ya tadi. Yeah. Trying to understand gitu, mencoba mengerti, tapi bukan juga yang kayak involve berlebihan karena ya diri kita juga punya kehidupan masing-masing. Dan betul ya, do good and good will come to you ya, lempar apa ya itu yang akan kembali ke kita. Insyaallah, alhamdulillah ya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyimakkan nasihatnya hari ini tentang empati. Semoga kita teman-teman, aku sama Sandra juga teman-teman yang nonton bisa terus belajar, senantiasa belajar untuk menumbuhkan rasa empati tadi. Karena kalau aku boleh ulang ya, we're not only live for our life, kadang-kadang ada masanya kita harus banyak berempati ke orang lain, sehingga ya tadi semoga sakinahnya bisa lebih ada di dalam hati kita. Nah, gitu. Terima kasih ya. Aku mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Aku izin tutup. Wabillahi. Oh iya, ini hari ini kita pakai kerudung munafa.co. Oh iya, jadi inget di episode 20 aku lagi ada giveaway sampai tanggal 31 Agustus. Jadi teman-teman tonton aja dan cari tahu cara ikutan giveaway-nya gimana. Nanti aku kasih 2 kerudung munafa untuk 2 teman-teman yang beruntung. Oke ya, terima kasih teman-teman. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.